Di video kali ini saya akan share kepada Anda bagaimana cara melakukan multi time frame analysis atau top down analysis agar entry trading Anda menjadi lebih akurat dan profit Anda menjadi semakin gede. Sebelum kita belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dulu di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman dan grup-grup trading kalian. Pertama-tama saya akan bahas dulu kenapa sih trader itu butuh apa yang namanya multi time frame analysis. Pendekatan multi time frame analysis itu dibutuhkan agar trader itu mempunyai pandangan yang lebih luas tentang apa yang terjadi. Terutama ketika kita ngomong tentang technical analysis, kita bisa tahu tren besarnya itu seperti apa. Agar sebagai trader, kita tidak terjebak di dalam tren-tren minor atau tren-tren yang lebih kecil. Bisa nggak kita profit di tren-tren yang lebih kecil? Jawabannya adalah bisa. Akan tetapi, akurasinya berkurang dan cuannya itu sedikit sekali. Tren yang besar itu dia ibarat gelombang yang besar yang ada di pantai ya teman-teman. Sedangkan tren-tren yang kecil, yang minor, itu dia ibarat riak-riak di tepi pantai. Dan ketika riak-riaknya itu sedang asik bermain, tiba-tiba datanglah gelombang besar ini ya, dan menghapus, menghanyutkan, melenyapkan semua riak-riak yang lagi asik bermain itu tadi. Ketika bicara soal multi time frame analysis, kita harus paham bahwa itu juga tergantung dari style trading kita masing-masing ya teman-teman. Ada position trader, ada swing trader, dan juga ada day trader ya, termasuk intraday trader dan scalping ya. Nah, itu seperti ini ya teman-teman. Saya akan singgung saja. Misalnya nih, Anda itu seorang position trader, maka time frame besarnya itu mungkin Anda akan melihat di time frame weekly atau monthly ya teman-teman semua. Katakanlah monthly ya. Kalau Anda adalah seorang position trader ya, posisi Anda itu bisa berminggu-minggu bahkan bisa berbulan-bulan ada di market, maka Anda menggunakan time frame besarnya itu misalkan time frame 1 bulan atau 1 month ya teman-teman semua. Kemudian Anda bisa turun ke 1 minggu, 1 week ya, weekly, dan Anda bisa turun ke daily sebagai time frame kecil Anda. Akan tetapi misalkan Anda itu sebagai swing trader ya teman-teman, seperti saya itu mostly adalah swing trader, maka saya biasanya itu menggunakan time frame besarnya itu adalah time frame daily. Kemudian saya pindah ke turun lagi ke H4 ya teman-teman, dan kemudian saya turun lagi ke H1 ya. Demikian juga kalau teman-teman ada yang scalper, mungkin yang time frame besarnya menjadi misalkan 1 jam ya, hourly, kemudian turun lagi ke 30 menit atau ke 15 menit dan turun lagi ke 5 menit dan seterusnya. Dan untuk contoh di video kali ini ya teman-teman, saya akan menggunakan pendekatan swing trading seperti apa yang saya lakukan sehari-hari. Oleh karena itu saya akan menggunakan time frame daily sebagai TF besarnya, kemudian turun ke H4 dan kemudian turun lagi ke H1. Akan tetapi tentunya bagi teman-teman yang mungkin position trader atau bahkan scalping ya, scalper atau trading intraday begitu ya teman-teman, Anda bisa mempraktekkan ini. Prinsipnya itu sama, hanya time frame-nya saja yang berbeda. Baik teman-teman, sekarang kita akan mulai pada langkah yang pertama ya. Jadi kita langkah yang pertama itu kita akan menganalisa TF besarnya dulu atau TF majornya dulu ya teman-teman. Dan ini adalah TF daily ya. Ini pairnya adalah Euro USD, tapi of course prinsipnya bisa diterapkan di semua pair dan semua instrumen ya. Baik teman-teman, kita menganalisa dulu tren dari TF majornya ya, yaitu TF daily ya teman-teman. Nah, di sini kita melihat ya teman-teman, dari sini ini sebenarnya apa? Dari sini sebenarnya adalah tren bearish ya teman-teman. Harga secara umum bergerak di bawah EMA 20-nya ini ya teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa menggunakan moving average-nya, itu terserah aja, tidak harus EMA 20 ya teman-teman. Tapi karena saya biasa menggunakan EMA 20, maka dalam contoh ini saya juga menggunakan EMA 20 ya. Dan di samping EMA 20 yang condongnya ini atau arahnya menukiknya itu ke bawah ya teman-teman, di sini kita juga melihat bahwa harga itu dia juga membuat lower high dan lower low ya teman-teman semua seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat perubahan trennya ya teman-teman. Jadi ketika dia habis bottom di sini ya teman-teman, setelah dia habis bottom di sini ya, nah itu harga atau tren bearish yang dari sini dia mulai gagal untuk membuat lower
low, ya teman-teman. Ya kita tahu struktur market itu kan kalau sedang bearish dia akan membuat lower highs dan lower low. Akan tetapi teman-teman di sini kita melihat harga justru mulai membuat higher low. Ya, harga justru mulai membuat higher low yang begini, ya teman-teman, seperti itu ya. Harga membuat higher low, dan di sini harga juga tidak sekedar membuat higher low, tapi Anda juga harga juga sudah mulai membuat higher high. Ya teman-teman, harga sudah mulai membuat higher high di sini, dan kemudian harga juga mengalami breakout. Ya, dan ini adalah konfirmasi kita bahwa tren bearish yang dari sini ini sudah berakhir, dan tren yang baru sekarang yang muncul itu adalah tren bullish. Nah, jadi langkah pertama sudah selesai ya teman-teman semua. Kita berhasil mengidentifikasi tren di TF daily atau TF besar kita, bahwa trennya itu sedang bullish ya. Jadi bagaimana nih TF yang besar atau TF daily ini kita gunakan sebagai apa? Nah, TF daily atau TF major ya teman-teman, itu kita gunakan sebagai patokan arah untuk entry. Jadi dalam contoh ini trennya adalah bullish, jadi kita hanya ambil trade buy, kita nggak ambil trade sell. Nah, setelah langkah pertama selesai ya teman-teman, kita sudah tahu bahwa tren di TF daily itu bullish dan kita hanya mau ambil open posisi buy. Maka langkah yang kedua kita turun ya, time frame-nya kita turunin ya teman-teman semua. Kita turunin perlahan-lahan ke H4 dulu ya. Time frame H4 adalah apa yang ada di sebelah kanan ini ya teman-teman. Jadi yang di sebelah kanan ini H4, yang di sebelah kiri ini adalah daily. Ya, saya sengaja tampilkan secara bersama-sama agar kita punya bayangan ya, apa yang terlihat di H4 dan apa yang terlihat di D1 ya teman-teman, supaya kita punya, sekali lagi, punya pandangan yang lebih luas begitu ya. Nah, apa sih fungsi dari TFH4 ini dalam konteks multi time frame analysis ya? Jadi begini teman-teman, fungsi dari time frame H4 itu adalah sebuah time frame yang digunakan untuk melihat koreksi ya teman-teman ya. Jadi ada arah yang berlawanan nih antara H4 dan D1 ya. Ini catat ya teman-teman, nontonnya jangan di skip agar tidak salah paham, karena ini penting sekali dan harus dipahami secara menyeluruh ya teman-teman semua, seperti itu. Nah, koreksi itu apa maksudnya ya, dan apa sih yang kita lihat itu ketika kita melihat koreksi, kita itu lihat apanya ya. Jadi begini teman-teman, intinya adalah ada arah yang berlawanan ya. Nangkap ya teman-teman semua, saya akan berikan contohnya. Jadi di sini kita tahu nih bahwa di sini harga sudah membuat higher high dan higher low ya di TF daily-nya ya teman-teman, dan harga juga sudah bergerak di atas EMA 20-nya. Confirm nih bahwa trennya itu sedang bullish ya, harga membuat higher high dan higher low ya teman-teman. Di sini kan kelihatan ya, saya akan gambar lagi nih. Nah, ada higher ini higher low ya teman-teman, ini higher low, ini higher high ya teman-teman, dan seterusnya ya. Maka di TFH4 ya teman-teman, kita itu mencari koreksi ya. Nah, di sini kita melihat ya teman-teman, perhatikan di sini ya. Di sini kita melihat secara setelah harga itu dia naik ya teman-teman, harga di TFH4 ini penting sekali, itu dia break low ya teman-teman. Kita melihat ini low-nya ya teman-teman ya. Nah, harga itu dia justru break low, dia justru gagal dalam perspektif H4 ya teman-teman. Harga itu gagal untuk membuat higher low dan higher high ya teman-teman. Di sini justru malah kebalikannya nih ya kan, kebalikannya dari TF daily-nya. Harga itu justru di sini dia membuat apa? Lower low. Artinya apa? Dalam perspektif H4 ya, anggap saja yang ini belum kejadian ya teman-teman ya. Saya akan gini aja. Nah, anggap saja di sini kan belum kejadian nih teman-teman. Nah, ya kan, ini kan belum kejadian. Kalau kita melihatnya seperti ini ya teman-teman, kita akan berpikir bahwa di H4 ini sudah reversal men. Bener nggak? Iya kan? Karena yang sebelah kanan ini kan belum ada begitu ya teman. Ini di H4 ini sudah reversal. Dia sudah break man, ini breaknya valid lagi. Iya kan? Kalau kita mengisolasi diri kita pada TFH4 ya teman-teman, kita akan apa? Kita akan sell di sini, bener nggak? Ya kan, kita akan sell mungkin di retestnya ini kita akan sell. Ya teman-teman semua, seperti itu. Akan tetapi ya, karena kita sudah punya patokan bahwa di daily ini dia sedang bullish man, iya kan. Oleh karena itu di H4
koreksi-koreksi yang seperti ini justru yang kita harapkan ya teman-teman. Kita justru mencari koreksi-koreksi yang seperti ini agar apa? Kita itu bisa masuk ketika ada harapannya begitu ya, agar supaya ketika koreksinya ini selesai, harga naik lagi mengikuti arah trend majornya yang di TF daily ini ya teman-teman semua. Seperti itu, mudah-mudahan paham ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi setelah di H4 ini harga break low ini ya teman-teman semua, dan dimana trader yang tidak aware terhadap trend daily-nya, trend major-nya ya teman-teman, mungkin sudah akan terjebak di sini. Dia akan melakukan open position sell dan dia akan kena stop loss-nya ya. Dan kalau kita melihat di sini di H4 ya teman-teman, ini terjadi apa nih? Terjadi false breakout ya. Dia nipunya itu di sini ya teman-teman. Jadi keuntungan kalau kita menggunakan multi time frame analysis itu salah satunya adalah kita juga meminimalisir kita untuk terjebak di dalam false breakout yang seperti ini ya. Nah, kemudian kita tahu nih harga naik ke atas, iya kan? Nah, masalahnya mungkin kalau kita menggunakan time frame H4 ya, entry-nya itu nggak terlalu jelas ya teman-teman. Oleh karena itu kita sekarang turun ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame H1. Fungsinya untuk apa time frame H1 ini? Fungsinya adalah untuk mencari entry ya. Jadi H1 itu adalah time frame eksekusi. Baik ya teman-teman, sekarang apa yang Anda lihat di sebelah kanan ini adalah time frame H1, which is adalah time frame eksekusi kita ya. Dan kalau kita melihat di sini ya teman-teman semua, kita tahu ini kan lagi turun ya kan, seperti tadi yang kita lihat di H4 koreksi itu tadi ya teman-teman. Jadi trennya ini sedang turun nih. Ini tren di H1-nya ya teman-teman, itu sedang turun. Dan tadi kita sudah lihat bersama-sama di H4 dia juga sudah melakukan break low ya. Nah, di sini teman-teman, kita kalau melihat yang tren dari sini, kita juga seperti tadi yang saya dari awal ya teman-teman, kita juga bisa agar lebih mengerti gitu ya. Di sini juga kan sama ya, kita sedikit balik ke daily ya, yang di sebelah kiri ini ya teman-teman. Awalnya itu dia juga bearish ya, ya, kemudian di sini dia terjadi reversal begitu ya. Nah, kalau kita lihat ke H1 itu sama, kurang lebih prinsipnya sama ya teman-teman. Jadi di sini tuh dia bearish dulu koreksinya ya teman-teman semua. Nah, di sini dia mulai gagal untuk membuat lower low dan lower high ya teman-teman. Kita melihat di sini dia gagal ya. Di sini dia membuat equal low ya teman-teman semua. Ini adalah high-nya, dan kemudian di sini ternyata apa? Harga membuat higher high ya. Harga membuat higher high, dan di sini juga harga membuat higher low ya, persis seperti yang di daily sini ya teman-teman ya, modelnya ya. Jadi setelah dia gagal membuat lower low dan lower high, dia ganti membuat higher low dan higher high di TFH1 ini ya. Mudah-mudahan paham ya teman-teman semua, dan ini adalah time frame eksekusi kita. Nah, setelah kita mengkonfirmasi adanya ini ya teman-teman, higher high dan higher low di sini ya teman-teman, ini juga ini adalah higher high, ini adalah higher low-nya ya teman-teman. Maka kita bisa mencari entry kita tuh seperti ini ya. Di high-nya yang ini ya teman-teman, kita bisa menggunakan ini sebagai wilayah support and resistance. Seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan ini sebagai wilayah support and resistance, which is dalam hal ini adalah wilayah support atau area demand ya teman-teman semua. Dimana ketika terkonfirmasi bahwa di sini harga itu dia break ke atas ya teman-teman semua, di sini dia membuat higher high lagi ya. Di sini dia sudah membuat higher high di sini ya. Dia juga sudah membuat higher high lagi di sini ya teman-teman. Sedangkan di sininya dia juga sudah membuat lower high, which is confirm ya bahwa trennya itu sudah berganti ke bullish di TFH1-nya ini ya teman-teman semua. Maka kita bisa entry buy ketika dia retest ke area demand-nya ini ya teman-teman. Kita bisa open posisi buy-nya itu di sini ya. Kita bisa mengambil open posisinya buy-nya itu di sini ya. Atau kalau teman-teman misalkan, oh Pak, saya mau nunggu konfirmasi lagi, ketika harga membuat bullish engulfing ini baru entry, boleh ya teman-teman semua, seperti itu. Jadi seperti inilah keseluruhan model daripada multi time frame analysis ya teman-teman semua. Jadi kita itu punya gambaran yang lebih luas begitu loh ya kan. Di TF daily dia ngapain, di TFH4 itu dia ngapain, oh dia ada nipu tadi di TFH4 ya kan. Kemudian lalu kita lanjut, kita
kita mau cari entry dong di H1. Kenapa? Arahnya kan kita pakai daily ya, dan daily-nya itu sedang bullish. Daily-nya ini di sini dia sedang membuat higher high dan higher low. Dia juga sudah bergerak di atas EMA 20-nya ya, teman-teman semua. Dan di sini kita juga melihat setelah harga gagal membuat lower high dan lower low, harga justru berbalik lagi membuat higher high dan higher low, seperti mengkreasi kembali begitu apa yang terjadi di D1 begitu ya teman-teman semua. Dan kemudian setelah dia break ini, kita buy di retestnya ini ya teman-teman, seperti itu. Seperti inilah pada prinsipnya bagaimana kita melakukan multi time frame analysis ya teman-teman. Tujuannya adalah apa? Sekali lagi tujuannya adalah pertama untuk meningkatkan akurasi trading kita atau akurasi entry kita ya teman-teman. Dan yang kedua itu agar cuannya itu lebih gede ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita melihat di H1 ini ya teman-teman semua ya, karena trennya itu lagi bullish ya, kita bisa target itu di daily ya, dengan patokan daily itu di high-high-nya sini ya teman-teman. Jadi profitnya itu bisa semakin panjang, bisa gede ya teman-teman semua, seperti itu. Nah, kita melihat itu profitnya gede nih. Nah, dia naik naiknya kan gede ya teman-teman semua, seperti itu. Sedangkan kalau kita sell, kita melawan arah yang ada di time frame daily, pertama ya akurasinya nggak seberapa bagus ya teman-teman semua. Dan kalaupun bisa profit nggak Pak? Bisa ya. Kalaupun bisa profit, itu profitnya kecil ya teman-teman semua, seperti itu. Kenapa? Ya karena tradingnya trading koreksi ya teman-teman, seperti RIA itu tadi. Ketika gelombang utamanya, gelombang besarnya itu datang, tren di TFDL itu datang, maka gelombang besar itu tadi akan menyapu habis RIA kecil yang berupa tren di TF kecil ini ya teman-teman semua, akan disapu habis. Dan kemudian harga akan kembali mengikuti arah gelombang yang besar. Dia akan naiknya tuh panjang, kuat, dan gede ke arah atas sesuai dengan time frame besarnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda semua, dan jika memang Anda merasa video ini bermanfaat, silakan Anda bisa like videonya, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman dan grup-grup trading Anda ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.